1.001 cara dilakukan kubu Ferdy Sambo agar lolos dari jerat pembunuhan berencana. Mereka bahkan membawa-bawa kasus kopi sianida dengan terpidana Jessica Kumala Wongso demi menekankan pentingnya motif untuk pembuktian pembunuhan berencana. Efektifkah siasat ini digunakan kubu Sambo agar lolos dari ancaman pidana mati? Kami akan langsung membahasnya bersama Martin Lucas Simanjuntak dan juga pakar hukum pidana Jamin Ginting. Selamat sore Bang Martin dan juga Bang Jamin. Tadi kita sudah menyaksikan begitu ya beberapa dalam persidangan beberapa pernyataan yang dilontarkan oleh pihak kubu dari Ferdy Sambo. Ada yang menarik, salah satunya adalah terkait perbandingan sidang-sidang sebelumnya atau putusan sebelumnya. Ada 4 dan salah satunya adalah terkait dengan kasus sianida dengan terdakwa saat itu adalah Jessica. Kita akan melihat dulu Bang Jamin dan juga Bang Martin untuk selengkapnya pernyataan yang dilontarkan atau dinyatakan oleh kuasa hukum dari Ferdy Sambo, Ferdy Diansyah tempat ini. Pertama, membuktikan di sana bahwa majelis hakim tetap mempertimbangkan motif dalam sebuah perkara pembunuhan, apalagi pembunuhan berencana. Jadi banyak pihak sebelumnya misalnya ada yang mengatakan dalam kasus besar sebelumnya seperti kasus Jessica begitu ya, dengan terdakwa Jessica pada saat itu motif tidak wajib dibuktikan. Nah, ternyata di putusannya tidak demikian. Majelis hakim tetap mempertimbangkan motif tersebut dan majelis hakim juga mempertimbangkan di putusan-putusan yang kami ajukan sebagai bukti ini. Poin kedua yaitu dalam keadaan tenang. Jadi kalau kita bicara soal pasal 340, kalau kita bicara soal pembunuhan berencana, wajib dibuktikan terdakwa atau pihak yang dituduh melakukan pembunuhan berencana itu melakukannya dalam jeda waktu tertentu dan dalam keadaan tenang. Nah, frase dalam keadaan tenang ini. Baik, Bang Jamin, Bang Martin sudah mendengarkan secara spesifik apa yang disampaikan oleh Ferdy Diansyah. Saya ingin ke Bang Jamin terlebih dahulu. Bang Jamin, apakah bisa dikatakan ini apple to apple kah begitu membandingkan kasus sianida Jessica dengan kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua ini? Ya, terima kasih Mbak Siska. Selamat malam para pemirsa Kompas TV. Ini ada suatu kefatalan yang sangat berbahaya ya, membandingkan kasus Jessica Wongso dan juga kasus Ferdy Sambo. Pertama, karena sendiri itu adalah sipil dan sipil ya. Sedangkan ini adalah kasus terkait dengan bintang 2 kepolisian dan juga yang korbannya adalah dari pihak kepolisian. Itu yang pertama. Yang kedua, ini fireback. Kenapa? Jessica itu dihukum 20 tahun, Mbak Siska. Dia dihukum 20 tahun, jadi terbukti melakukan suatu tindak pidana. Kalau dia yang ngambil cuma masalah motif, itu kan ranah hakim ya. Tapi jaksa, kalau yang saya lihat tidak pernah menyatakan motif itu sebagai dasar yang harus dibuktikan dalam tuntutan jaksa di kasus Jessica. Saya juga beberapa kali mungkin media sudah lihat bagaimana perdebatan saya waktu itu mengenai hal itu. Tetap saja tidak ada dasar pertimbangan bahwasanya motif itu bisa dijadikan dasar untuk dipertimbangkan dalam putusan hakim. Itu hanya pengantar saja, kronologi untuk masuk ke dalam suatu perbuatan yang masuk dalam delik. Ya, baseline delikternya di 340 yaitu mengampas nyawa orang lain dengan perencanaan. Dan jaksa tidak pernah membuktikan sama sekali terkait dengan apa motif Jessica. Padahal waktu itu saya orang yang sangat berharap bisa dibuktikan, tapi tidak. Dan tetap tetap aja putusannya 20 tahun begitu. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga saya lihat adalah kasus Jessica ini hanya melibatkan dua pihak, Jessica dan korban, tidak melibatkan orang lain lagi dalam hal ini. Artinya Jessica sendiri tidak merencanakan ini bersama-sama. Jadi nggak ada pasal 55 dalam kasus Jessica ini. Jadi tidak ada perencanaan, tidak ada bersama-sama melakukan dengan orang lain. Bahkan setelah kejadian tersebut dia tidak berusaha untuk menghilangkan alat bukti untuk membuat perbuatannya itu sehingga tidak dapat
dihilangkan atau menghilangkan TKP, nggak ada. Dia sangat polos ini orang ya, sangat polos pada saat itu ya. Kalau benar dia pelakunya karena memang sudah dihukum selama 20 Jadi tidak tahun. apple to apple Anda melihatnya ya, ini kasus yang berbeda satu dengan sama lainnya. Ya, satu itu bukan apple to apple, kedua ini salah saya kira karena dia dihukum, harusnya dia cari putusan yang dibebaskan dari tuntutan hukum. Kalau dihukum berarti kan hakim, berarti Anda setuju dong klien Anda dihukum 20 tahun. Walaupun hakim tidak mempertimbangkan motif dan tidak harus jaksa membuktikan motifnya. Nah ini kan suatu fireback lah saya kira terhadap dasar. Dan itu ingat ya, itu bukan bukti surat dalam 184. Karena bukti surat itu adalah bukti surat yang kaitan dengan suatu perbuatan pidana untuk pembelaan. Itu hanya bukti yang menunjukkan sebagai bahan pertimbangan hakim, sebagai dasar pertimbangannya ini. Jurisprudensi ya, itu jurisprudensi bukan surat, itu namanya jurisprudensi yang bisa dijadikan dasar pertimbangan bagi hakim untuk memutuskan berdasarkan jurisprudensi tersebut ya. Jadi saya kira kalau kaitan langsung dengan kasusnya sangat saya sayangkan, harusnya jangan bawa kasus itu ke dalam kasus ini. Dan juga ini juga artinya niatnya untuk meringankan, tetapi Anda melihat justru arahnya tidak ke sana begitu ya Bang Jamin. Baik Bang Jamin, selain terkait dengan kasus sianida, tadi juga ada beberapa kasus yang dibawa, diantaranya Karno Afriyadi terkait jangka waktu dan kondisi tenang, kasus Rudianto wajibnya motif dalam perkara pembunuhan, dan Albert Benyamin Solihin terkait ada kesadaran bersama dalam menerapkan pasal 55 ayat 1. Saya ingin ke Bang Martin terkait dengan ini lagi-lagi menekankan terkait motif dalam pembunuhan berencana itu diperlukan dan penting, serta melihat kondisi tenang. Selain kasus sianida, begitu ada 3 kasus lain juga yang tadi disebutkan, saya sudah sebutkan sebelumnya. Bagaimana Anda melihat hal ini? Tadi kalau menurut Bang Jamin begitu, ini tidak apple to apple dan seharusnya mungkin ini niatnya meringankan, tetapi tidak seperti itu begitu. Kalau Anda melihatnya seperti apa? Jadi inilah ya yang disebutkan dibutuhkan pengalaman ya dalam beracara. Saya setuju memang apa yang disampaikan oleh Bang Jamin. Kalau kita mau mengutip ataupun mengajukan jurisprudensi, ya ajukanlah jurisprudensi yang bisa meringankan gitu ya, atau dalam artian bukan justru yang terbukti unsur 340-nya. Nah, makanya tadi kan kalau kita lihat ya jaksa, kenapa kok sepertinya tertawa gitu ya. Di situ pada saat rekan saya ini mengajukan bukti surat. Menurut saya ada 2 ya di situ ya. Yang pertama adalah kalau kita lihat dari contoh putusannya, ini putusan yang di-download dari Direktori Putusan Mahkamah Agung. Nah, ini nggak akan bisa diambil Bazaskia. Ya, kenapa nggak bisa? Karena yang dimaksud dengan bukti itu harus diperoleh secara sah, ya. Nah, ini kan kalau main download begini aja dari internet terus dijadikan bukti dengan hanya modal dilegalisir, ini nggak kuat. Jadi yang benar tuh harusnya mereka mengajukan surat permohonan ya kepada Mahkamah Agung untuk meminta nomor putusan sekian untuk tujuan apa. Nah, itu nanti 2 bukti itu, putusan dan permohonannya harus dilampirkan. Kalau nggak bisa dipakai karena perolehan tidak sah. Itu pertama. Yang kedua, ya. Ternyata isi putusannya merugikan. Apa merugikannya? Ternyata unsur 340 terpenuhi. Jadi kalau menurut saya tadi jaksa, karena saya lihat ya, saya perhatikan ada salah satu jaksa muda yang pada saat itu ada juga di dalam kasusnya Jessica, kalau nggak salah, yang sering pakai masker itu. Nah akhirnya kan rekannya ketawa. Kenapa ketawa? Karena yang satu, putusannya tidak bisa digunakan. Yang kedua, isi putusan itu merugikan kliennya justru. Demikian, terima kasih. Oke, baik. Bang Jamin, Anda melihatnya bagaimana? Tadi dikatakan ini kalau Bang Martin bilang di-download putusannya kemudian dilegalisir. Nah, Anda melihat bagaimana kemudian efektivitas dari argumen dari pihak kuasa hukum Verdi Sambo ini sendiri, Bang Jamin? Ya, kalau masalah bukti surat, itu apa aja boleh ya. Bisa bukti surat mau dilegalisir, mau ya dari asli, terserah. Ya, sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk dalam pertimbangan putusannya apakah akan digunakan atau tidak, karena memang nggak ada kaitan langsung dengan perkara ini ya, itu cuma sebagai dasar pertimbangan aja bagi hakim apakah dasar hukumnya kuat untuk menyatakan itu harus motifnya dibuktikan atau tidak, dan itu gampang sekali untuk disampingkan karena bisa saja itu bukan jadi dasar jurisprudensi bagi hakim untuk dasar hukum. Itu kan dia mau menjelaskan tentang dasar hukum bahwasannya motif harus dibuktikan, dasar hukum ya.
tidak ada relevansi langsung. Contohnya surat, ada surat dari Sambo ke siapa, itu bukti surat karena relevansi dengan tindak pidana yang digunakan. Nah, itu nggak ada relevansinya begitu. Nah, yang saya sayangkan di sini adalah harusnya ada pemahaman putusan yang memang dalam putusan itu mengatakan motif itu harus dibuktikan. Karena tidak dibuktikan, maka putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Nah, kalau itu yang menjadi dasar, itu ada putusannya kan kalau orang itu bebas atau lepas dari tuntutan hukum karena jaksa tidak dapat atau tidak membuktikan motif tersebut. Nah, sekali lagi saya katakan, motif itu memang tidak wajib dibuktikan oleh JPU. Ya, JPU tidak, karena yang yang harus dibuktikan adalah unsur-unsur pasalnya dalam 340 dan 338. Sedangkan motif itu adalah menjadi dasar apakah seseorang itu ada keterkaitan perbuatannya, kronologinya dengan orang lain, bukan dia sendiri, sehingga bisa saja motif itu bukan dari diri dia tetapi dari orang lain, maka muncullah pasal 55 tadi. Kalau di kasus Jessica dia nggak ada pasal 55, dia bukan turut serta atau bersama-sama dengan orang lain melakukan suatu perbuatan. Jadi itu sebenarnya, maka saya katakan tadi tidak ada relevansi, tidak ada kaitannya yang Artinya ada perbedaan pemahaman atau penafsiran begitu ya, Bang Jamin? Ya, jelas itu sekali perbedaan yang mendasar, itu jauh. Jadi sebenarnya diharapkan itu adalah keputusan bebas. Lepas karena apa? Karena jaksa penuntut umum tidak dapat menentukan motif. Nah, itu kalau ada kasus seperti itu bagus sekali ya, sebagai bahan pertimbangan gitu loh, Mbak Jessica. Baik, Bang Jamin dan juga Bang Martin serta pemirsa, selain bukti putusan dari kasus kopi sianida, pengacara Ferdy Sambo ini juga melampirkan perubahan BAP Richard Eliezer. Nah, alasannya karena yang membuka kasus ini sebetulnya Sambo, bukan Eliezer. Kita akan lihat dulu pernyataan selengkapnya berikut ini. Dan waktu saksi Richard itu telah diakui oleh Richard bahwa dia berbohong. Itu tanggal 5 yang tidak ada dalam berkas dan kami sudah ajukan sebagai bukti. BAP tanggal 5 itulah yang membuat Pak Ferdy Sambo dipatsus dalam hal itu. Jadi BAP yang berbohong itu Pak Ferdy Sambo akhirnya dipatsus di tanggal 6. Tanggal 8 Pak Ferdy Sambo akhirnya mengakui seluruh atau menjelaskan secara jujur apa yang terjadi dan skenario yang disampaikan. Dia juga menjelaskan pada saat pemeriksaan itu, dan di tanggal 8 itu pula Pak Ferdy Sambo di BAP selaku saksi dan ditetapkan sebagai tersangka. Jadi bukti yang kami sampaikan itu jelas membuktikan bahwa yang mengungkap sebenarnya dalam hal ini adalah bukan Richard Eliezer. Ya, itu buktinya kami sampaikan. Yang mengungkap adalah Pak Ferdy Sambo sendiri dengan mengakui semua apa yang telah terjadi. Baik, kita sudah mendengarkan pernyataan dari kuasa hukum Ferdy Sambo yang lain, Arman Haris, begitu. Bang Jamin, apa yang Anda tangkap kalau tadi dia menegaskan bahwa yang membuka adalah Ferdy Sambo, bukan Richard Eliezer. Ini terkait apa? Apakah ini dalam rangka untuk menggugurkan status dari justice kolaborator itu sendiri, atau memang ingin melimpahkan tanggung jawabnya kepada Richard Eliezer? Bagaimana Anda menilai pernyataan ini, Bang Jamin? Ya, ada dua hal ya mungkin yang saya lihat ini. Pertama adalah ingin membuktikan itikat baik bahwasanya Ferdy Sambo ini dia mengungkap perbuatannya sendiri dan mengakui perbuatannya sendiri, sehingga kasus ini terbawa atau dibawa ke pengadilan, sehingga dia pasti akan mendapatkan keringanan. Yang kedua, dia ada serangan kepada Richard, kepada Baradae, supaya ternyata ada RJ-nya yang salah karena dia bukan orang yang mengungkap kasus ini. Dia yang mengungkap kasus ini terlebih dahulu ada Ferdy Sambo. Nah, bagaimana kita mengamati hal ini? Yang pertama, kalau terkait dengan dia meminta keringanan karena dia membuka kasus ini, sepanjang saya amati dalam proses persidangan,
banyak hal yang dia tidak mengakui perbuatannya, begitu loh. Nah, kalau dia mengatakan saya yang mengungkapkan kasus ini padahal terdakwanya dia, berarti kan dia ingin mengatakan kalau saya mengakui perbuatan saya dan saya minta maaf segala macam ya, tidak perlu lagi membantah apapun yang disampaikan oleh para saksi fakta ya, dan tidak perlu menutup-nutupin lagi. Tapi realitanya setelah kejadian tersebut banyak sekali bantahan-bantahan, bahkan drama-drama yang kita lihat para ART dan juga para ajudan yang tidak relevan ya menurut hakim ya, banyak bohong. Dan ini sebenarnya tidak perlu lagi hal seperti itu kalau benar-benar dia yang mengungkap. Jadi tidak ada sinkronisasi ya pernyataan itu dengan fakta di persidangan, itu yang pertama. Yang kedua, kalau dia mau menyerang RJ-nya Baradae, ini saya kira terlalu jauh keterangannya. Itu kan keterangannya hanya buat dia sendiri. Kecuali disampaikan tadi dalam saksi waktu dia bersaksi kepada Baradae. Jadi itu bisa dikutip oleh majelis sebagai dasar. Kenapa waktu dia sebagai saksi kepada Baradae dia tidak mengungkapkan kalau saya dulu yang pertama sekali. Saya nggak pernah melihat fakta itu ya. Kalau nggak saya salah, dia nggak pernah bersaksi waktu Baradae dia mengatakan bukan Baradae yang mengungkapkan, tapi saya yang mengungkapkan. Nah, itu harusnya disampaikan. Jadi keterangan di luar ya, selain dari keterangan kasus Baradae tidak menjadi dasar bahan pertimbangan bagi hakim terhadap Baradae untuk membatalkan GC-nya. Jadi tolong dipikirkan satu perkara dengan nomor perkara, semua fakta dan saksi hanya itu. Kalau di luar itu tidak menjadi bahan pertimbangan bagi majelis untuk memberikan pertimbangan. Jadi saya kira kalau ini kurang tepat menurut saya ya, kalau akhirnya dia mengungkapkan hal-hal ini. Saya juga agak membingungkan, saya lebih baik harusnya dia fokus saja kepada apa yang pembelaan terhadap lainnya, karena banyak isu-isu yang belakangan ini di akhir-akhir tuntutan ini banyak isu-isu yang kita tidak duga seperti saat ini ya. Saya kira begitu Mas Irjan. Oke, artinya siapa yang mengungkap pertama ini bukan berarti bisa langsung meringankan begitu ya Bang Jamin ya? Kalau dia mengungkapkan yang pertama dan dia mendapatkan perlindungan GC, ya mungkin di asesmennya benar. Tapi kan pernah enggak dia di assessment oleh LPSK sehingga ada keputusan dia adalah orang yang pertama sekali mengungkapkan kasus ini. Itu kan pernyataan sepihak. Kalau Baradae kan sudah di assessment oleh LPSK, sudah berdasarkan suatu uji yang cukup ketat ya, sehingga diputuskan. Jadi saya kira pernyataan saya ingin ke Bang Martin kalau begitu, Bang Jamin. Bang Martin, kalau Anda sendiri bagaimana Anda menangkap pernyataan dari Arman Hanis tadi, dan kalau kita melihat juga ke belakang begitu ya, sepertinya kalau Verdi Sambo ini kan mengaku siap bertanggung jawab untuk semua terdakwa, tetapi dalam hal Richard Eliezer ini sepertinya ia juga ingin Richard Eliezer ini ikut bertanggung jawab atas perbuatannya, atas dugaan pembunuhannya seperti itu. Anda bagaimana melihat pernyataan ini sendiri? Ya, terima kasih. Jadi kalau kita merujuk kepada kata-kata Arman Hanis ya, sebenarnya yang paling menggelikan itu adalah pada saat pemeriksaan saksi ya, Richard Eliezer. Pada saat Richard Eliezer diperiksa, ya berkali-kali Arman Hanis dan rekan-rekannya mengatakan Richard Eliezer ini pembohong, inkonsisten gitu ya. Dan bahkan dia mengatakan Verdi Sambo lah yang layak menjadi justice kolaborator. Nah hari ini diulang lagi nih, ya katanya Verdi Sambo yang mengungkap. Hanya karena katanya BAP-nya Richard ada yang bohong di tanggal 5. Padahal Richard sendiri sudah menjelaskan dan sudah menegaskan BAP dia yang di bawah tanggal 6 ataupun yang dimulai tanggal 6 itulah yang baru jujur. Jadi kalau ada BAP yang tanggal 5 itu semua sudah dicabut. Ya, jadi tidak ada lagi keterkaitannya dengan status justice kolaborator dari Richard. Nah, yang menimbang siapa sih di hulu terkait syarat atau sahnya seseorang bisa direkomendasikan sebagai justice kolaborator di depan persidangan? LPSK. LPSK sudah menyetujui, bahkan sudah bersurat kepada jaksa dan hakim agar mempertimbangkan hal-hal yang meringankan buat Richard di persidangan. Nah, ini sebenarnya ada kaitannya Mbak Saskia dengan tujuan Verdi Sambo yang dikaitkan tadi dengan apa yang disampaikan harus bertanggung jawab secara berdua gitu ya. Verdi Sambo ini mau justice kolaboratornya Richard ini gugur. Dengan gugur maka akan terbuka peluang Richard itu sebagai pelaku utama.
Ya, kenapa Richard pelaku utama? Karena dia salah menafsirkan perintah Verdi Sambo yang bilang hajar tapi ditembak. Nah, kalau itu terjadi, pasal 338 yang divonis, maka yang diuntungkan bukan hanya Verdi Sambo yang akan dijadikan sebagai second actor, namun terdakwa Putri Chandrawati yang melalui fakta persidangan aktif ya sebagai pemicu terjadinya peristiwa ini dan juga merekomendasi kepada suaminya untuk menggunakan alat-alat tertentu dan juga membantu untuk melakukan obstruction of justice gitu ya. Dan juga Ricky dan Kuat Maruf akan bebas juga karena nggak ada itu di dalam pasal 338 unsur perencanaan. Jadi tidak mungkin 3 orang ini akan ikut terseret apabila ya 338 yang nantinya terpenuhi unsurnya. Jadi yang bertanggung jawab hanya 2, Richard sebagai pelaku utama dan juga Verdi Sambo sebagai second actor. Demikian, terima kasih. Baik, jadi itu Anda melihat arah dari pernyataan Arman Hanis begitu ya. Terima kasih banyak Bang Martin Lukasi Manjuntak, kuasa hukum keluarga almarhum Yosua, dan juga Bang Jamin Ginting, pakar hukum pidana, sudah bergabung bersama kami di Prime Time News.